seberapa dekat masyarakat Kota Kupang dengan film-film yang telah diproduksi misalnya di sana, yang sudah diproduksi oleh teman-teman di sana, seperti itu. Dan bagaimana misalnya perasaan-perasaan pembuat film di Kota Kupang itu sendiri melihat misalnya reaksi masyarakat, melihat dirinya sendiri misalnya di situ. Apresiasi masyarakat di Kupang tinggi sekali, jadi kita putar nokas di Taman Budaya karena tidak ada ruang menonton yang lebih memadai, seperti itu. Jadi Taman Budaya kayak Layar Tancap begitu. Bertiket juga waktu itu tiket 20.000, tapi yang datang tuh lebih dari 1.000 orang. Film nokas ini, screeningnya. Iya. Makanya kita kaget, maksudnya setelah itu pun bikin film pendek, akhirnya orang datang lagi, muternya di Aula Museum kayak di mana begitu. Itu orang datang terus sampai ratusan, 500-an, 600-an kayak begitu. Makanya pikir budaya apresiasinya itu turut lahir terhadap karya kayak begitu, karena mereka merasa melihat dirinya sendiri, tidak berjarak lah sinema akhirnya. Mungkin sampai memantik diskusi soal isu uang mahar di dalam itu. Iya, kalau di Makassar ada uang panah itu. Memang sih waktu putar di Taman Budaya yang ada ribuan orang itu memang kita mendiskusikan itu. Setelah itu pun banyak postingan yang ikuti mendiskusikan itu, dan kita pikir ya itu menarik, maksudnya kayak film bawa nilainya pelan saja gitu, tidak frontal, ini itu penontonnya berdiskusi dengan frontal. Saya pikir itu paling indah kalau film itu bisa kembali ke tempat di mana film itu dibuat, dan tidak semua bisa beruntung kan dampak seperti itu ya. Kalau saya waktu pertama kali mau buat film itu ada lomba di sekolah, lomba buat film aja. Tertarik, jadi coba-coba ikut. Nggak tahu juga cara buat film itu seperti apa. Cuma belajar cari tahu. Itu pakai movie maker, ngedit, rekam pakai handycam. Itu aja, tapi terus ya waktu itu topik yang saya buat about tentang orang-orang yang sakit HIV, tapi mereka ikut pageant gitu. Kita buat macam documentary lah. Tapi ya lumayan, waktu itu pernah menang. Dari situ saya dapat hadiah utama, dan dari situ saya mulai tertarik lebih untuk bagaimana sih buat film yang baik itu seperti apa. Aku terlibat menjadi kurator untuk cerita-cerita yang lolos menjadi omnibus itu. Jadi ada aku bareng Mbak Lisa sama Mas Hikmat Darmawan waktu itu. Oh, oke. Wow. Kami bertiga itu, kami diminta untuk memilih cerita-cerita yang mendaftar dari kawan-kawan Papua. Tapi sebenarnya nggak cuma teman-teman dari Papua aja yang bisa daftar, tapi beberapa teman-teman yang tinggal lama di Papua terus kemudian mengangkat cerita tentang Papua. Treatment kita ya mungkin kerjanya kita sama aja kayak ini kerja aja gitu. Jadi saya dikasih, jadi kita waktu itu setelah buat naskahnya kita mau panjangin, agak sulit juga. Akhirnya saya diterbangin ke Jakarta, kita tinggal kayak seminggu gitu. Kita coba kerangkain semuanya. Dan pada awalnya saya sempat takut kalau nanti ceritanya diubah-ubah gitu. Tapi ternyata ceritanya diubah, ada yang ditambahin. Tapi buat saya message utamanya masih tetap terjaga. Jadi ternyata kita dari rencananya seminggu, cuma sehari aja kita udah buat kerangka yang lumayan bagus. Jadi kita move on dari situ. Langsung mulai kerja. Senang aja bisa kerja dengan mereka. Luar biasa, bisa ketemu talented individuals kayak mereka. Iya. Tapi tadi kita sampai kepada sistem organisasi yang menurut saya itu penting sekali ya dimiliki oleh teman-teman ya. Jadi ada komunitas itu mesti bikin sebuah struktur gitu kira-kira ada ya. Jadi saya terakhir di Januari kemarin tidak lagi di strukturnya. Ada teman-teman baru yang mengorganisir komunitas. Jadi ada semangat baru, ada ide-ide baru. Saya sempat kaget ketika teman-teman di divisi eksibisi misalnya,
ketika PPKM kayak gini, teman-teman tiba-tiba memikirkan untuk bagaimana sih kalau kita buat pemutaran sinema kayak keluarga. Misalnya ada request dari keluarga tertentu, beberapa keluarga, kita bikin pemutaran. Saya sangat surprise dengan itu. Maksudnya kayak ide dan gagasan baru itu terus lahir kayak gitu. Aku melihat fenomena ini menilainya atau mungkin dari perkembangan dari komunitas film juga, Mas ya. Karena kita tahu perkembangan komunitas film ya kurang lebih dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini itu semakin gencar gitu. Lalu beberapa bisa dibilang PH-PH yang cukup itu muncul, yang mumpuni, sehingga mereka mencoba untuk bikin sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang lebih menarik untuk mencakup lingkungan-lingkungan yang memang belum terlihat untuk urusan filmnya gitu. Di sini kalau aku melihat itu cukup banyak sebenarnya cerita-cerita yang memang itu adalah sesuatu yang memang bisa diciptakan oleh orang-orang yang bertinggal di wilayahnya masing-masing gitu. Karena agak sulit ketika kita melihat beberapa filmmaker yang asalnya bukan dari, misalkan dari Papua gitu, kemudian mereka menciptakan cerita tentang Papua. Aku melihat itu masih ada beberapa hal yang pasti kurang gitu. Jadi sangat menarik ketika kita melihat perkembangan komunitas film yang semakin bertumbuh, kemudian orang-orang yang juga ingin membantu untuk untuk menaikkan atau ingin berkolaborasi dengan komunitas-komunitas itu bisa menjadikan semuanya menjadi nyata. Ya salah satunya seperti Jendela Papua ini gitu. Adanya keinginan-keinginan, kemudian adanya juga kemajuan perfilman di Indonesia, sehingga ini menjadi satu hal yang sangat baik buatku ketika kita berbicara tentang perfilman di wilayah-wilayah yang kita sebelum-sebelumnya belum sering terdengar gitu. Perkembangan teknologi dan informasi itu lumayan mendorong kita beberapa tahun belakangan untuk apa yang selama ini jadi keresahan, kegelisahan, dan belum tersampaikan, narasi-narasi yang masih tersimpan tuh akhirnya bisa keluar kayak begitu. Yeah. Jadi kayak baru mendapatkan momentumnya dan terus menciptakan momentumnya. Yeah. Kira-kira apa yang masih dibutuhkan oleh komunitas film Kupang untuk terus berkembang kayak gitu? Atau apa sih sebenarnya yang masih kurang untuk saat ini teman-teman di sana untuk membuat sesuatu kayak gitu? Saya hanya berpikir soal bagaimana kita terus hidup dan menghidupi sinema dengan cara kita. Ya. Itu memang jadi hal yang terus kita pikirkan setiap saat, bahkan karena di komunitas juga teman-teman banyak yang fresh graduate, tidak lagi mahasiswa kan. Jadi kayak gitu juga, aduh, jangan-jangan nanti dia kabur, dia keluar kayak begini, kita harus ada siasat apa lagi untuk terus produksi, dan memang sejak tahun lalu memang makin berat sih. Dan mendorong teman-teman untuk terus semangat, semangat berkarya, semangat untuk terus survive dan memilih jalan film sih, memilih jalan film saat ini. Itu yang memang harus terus dipikirkan. Iya. Kayak begitu. Iya, saya berjejaring sih. Iya. Berjejaring itu jadi salah satu langkah. Iya. Betul. Kami di Jakarta itu selalu mendapat informasi tentang ketegangan-ketegangan yang terjadi di Papua gitu ya. Dan apakah teman-teman juga melihat itu sebagai sesuatu yang menggelitik pemikiran kreatif ya, atau tidak gitu, atau mungkin itu sesuatu yang ya tentu saja kan informasi itu kan juga dikuasai oleh pola-pola orang menjual berita lewat media ya, tentu saja itu ada. Tapi apakah persoalan-persoalan politik yang kita sering dengar di Papua ini juga menjadi tema yang menggelitik Theo misalnya untuk dijadikan film atau bagaimana? Ya, yang pasti emang menggugah inspirasi dikit, tapi buat saya film itu harus jujur aja. So,
Usually saya berusaha ciptakan cerita dengan keadaan di sekitar saya sejujurnya saja. Saya, buat saya masih sebenarnya masih agak kurang karena sebenarnya sedikit banyak film yang diproduksi di Papua, jadi sebenarnya masih kurang begitu banyak film dan tidak semua film juga menceritakan cerita di Papua yang sebenarnya. Karena saya coba buat Orpal, di mana saya buat ceritanya, saya usahakan sejujur-jujur mungkin saja ceritanya. Saya percaya bahwa semangat itu tidak akan pernah digantikan oleh teknologi secanggih apapun kayak gitu. Jadi semoga kita selalu dijauhkan dari perasaan kecil hati untuk berhenti memproduksi atau menemukan cara untuk bisa terus berproduksi dan menuturkan sesuatu juga kecemasan-kecemasan kita melalui sinema kayak gitu. Usaha-usaha apa yang ditempuh oleh misalnya teman-teman komunitas di Kupang untuk mendistribusikan film-filmnya kayak gitu. Entah dengan pemutaran atau memang ada jalur lain yang ditempuh untuk mendistribusikan film-film teman-teman di Kupang kayak gitu. Iya, kalau saat ini sih kita maksudnya berpikir dalam lingkup di NTT, kita belum sampai pada tahapan bahwa mendistribusikan di luar jalur yang biasanya kita distribusikan. Misalnya apakah platform online atau lainnya. Cuma karena memang akses kita terhadap itu juga masih terbatas, jadi kita masih mikir bikin layar tancap, bikin festival, ataupun tukar-tukaran film dengan teman-teman di daerah lain selain festival. Seperti itu, masih dengan pendekatan itu. Dari segi mungkin pengetahuan soal film pada umumnya, soal bagaimana, apalagi soal output film ini mau dikemanakan, itu yang sebenarnya masih kurang. Kita butuh itu. Dan juga mungkin cerita, buat saya cerita, bagaimana kita merancang sebuah cerita yang baik dan bagus untuk dinikmati, menurut saya. Kalau banyak orang mengatakan kalau kita kurang alat, tapi sebenarnya buat saya alat itu bukan hambatan untuk kita dalam berkarya. Jika kita punya inspirasi, kita ingin menciptakan sesuatu, kita akan ciptakan sesuatu sebaik-baik mungkin. Saya tuh sebenarnya melihat ada beberapa potensi yang baru yang mungkin bisa dipikirkan oleh teman-teman. Kayak biar bagaimanapun film seperti yang dibuat oleh AB sebenarnya, dan beberapa film-film lain dari NTT gitu ya, atau wilayah lain dari timur Indonesia, dan tentu saja harus dibuat lebih banyak lagi. Itu bisa dibikin semacam omnibus gitu. Kemudian ditawarkan ke platform-platform yang lebih cair, lebih rileks gitu, seperti bioskop online ya. Bioskop online itu sebenarnya kan intinya bisa, kemarin itu ada beberapa teman yang bekerja sama, misalnya memutar filmnya 1 minggu di bioskop online sebagai uji coba. Karena dengan begitu kita tiba-tiba mulai terekspos terhadap sebuah disiplin kuratorial konten yang lebih profesional gitu. Jadi mungkin ini juga komunitas bisa bekerja sama, misalnya membuat paket 1 jam cerita dari timur gitu ya, yang mungkin ada 2 film dari Kupang, 1 film dari Papua, 1 dari Palu, dan kemudian dia bisa menjadi kayak semacam sebuah omnibus gitu, dokumenter tentang kehidupan kita sekarang di timur gitu. Dan dengan dia diputar di bioskop online kan juga aksesnya bisa banyak ya, quality controlnya juga tiba-tiba harus lebih serius gitu. Jadi saya pikir itu yang mungkin, dan jangan-jangan bisa menjadi potensi untuk sustain kelanjutan berkarya ke depan gitu, karena kan tiba-tiba kita punya diskusi tentang ekonomi film kita, nilai ekonomi film kita gimana nih, supaya nilai ekonomi film kita ada, kualitas teknis perekaman kita ya, saya nggak bicara kameranya harus tiba-tiba naik pangkat atau apa, tidak, tapi minimal teknis bekerja, observasionalnya seperti apa gitu. Itu saya pikir. Kita sadar juga sumber daya yang kami miliki di sini, gitu. Kita terus berproses untuk melahirkan sumber daya manusia yang
cukup untuk produksi, cukup untuk ini itu, tapi sumber daya lainnya memang butuh kolaborasi. Iya. Jadi memang kayak inovasi untuk menonton, kita terus memikirkan biar karya yang teman-teman lahirkan, karya dari luar NTT juga bisa sampai kayak penontonnya. Iya. Kayak begitu. Karena tidak semua orang bisa akses bioskop. Kayak begitu. Terus inovasi untuk produksi juga sih, itu juga memang kayak Kariri bilang tadi, secara teknis, secara kualitas teknisnya memang kami terusan berdiskusi, terus upgrade. Iya. Kayak begitu. Ya. Karena salah satu pendekatan biar komunitasnya tetap hidup, kita bisa upgrade alat adalah kita memang cari kerjaan, secara komunitas cari kerjaan, terus berapa persen dari kerjaan itu ke kas komunitas, kemudian teman-teman di komunitas pengurusnya akan mutar lagi, ini pakai buat apa, bikin workshop, bikin ini. Jadi memang jalan sepi untuk saat ini sih. Iya. 2 tahun terakhir ini kan ada perubahan selama pandemi. Festival-festival itu digelar secara daring. Tapi itu masih menjadi wadah alternatif untuk para pembuat film untuk mendistribusikan filmnya. Selain misalnya memutar di digital platform, entah itu di YouTube atau beberapa digital platform yang memang mau begitu menampung film-film pendek ataupun panjang di dalam Indonesia kayak gitu. Nah, bagaimana sih pandangan misalnya Reza dan Kateo, terutama juga Kateo dan teman-teman di Papua? Apakah itu justru misalnya digital platform dan perubahan cara menonton orang itu menyulitkan untuk teman-teman mendistribusikan filmnya, atau bahkan itu menjadi salah satu keuntungan kayak gitu untuk teman-teman komunitas mencari kantong-kantong penonton melalui digital platform dan orang lebih mudah mengakses dan menonton, itu seperti apa? Kak Theo melihat hal itu. Kalau buat saya, digital platform justru ya ada baiknya untuk kami di Papua, karena dengan gitu banyak orang di luar bisa gampang lebih mengakses karya-karya kita. Dari segi musik juga gitu. Waktu dulu saya mulai aktif sering upload musik ke YouTube, jadi banyak gitu, lebih sering lebih dapat fans dari luar gitu yang discover ketemu musiknya saya. Jadi buat saya justru dengan adanya pandemi dan mungkin banyak film lebih dimasukin ke dalam YouTube gitu atau platform-platform lain, terutama jadi kita jadi sebenarnya lebih mudah untuk ditemukan daripada kalau proses sebelumnya sih. Saya pikir juga bisa banyak belajar satu dengan yang lain toh, karena apa yang dilakukan teman-teman di Kupang sekarang ini, saya pikir banyak perlu dipelajari oleh teman-teman lain dimanapun gitu. Bagaimana membuat struktur organisasi gitu misalnya. Walaupun tidak semuanya mungkin belum semuanya jalan, tapi minimal struktur berorganisasi itu saya rasa cukup penting juga gitu. Ini kompleks banget ya kalau kita ngomongin. Sangat kompleks banget. Pertama, tentu jadi satu kesempatan yang baik buat platform itu bisa menawarkan tempat untuk distribusi gitu. Tapi di sisi lain ada bagian-bagian yang itu juga merugikan untuk baik itu eksibitor atau pembuat film itu sendiri gitu. Karena balik lagi kita membuat film tuh ketika kita pikirin untuk distribusinya tuh kita juga tahu mau kemana gitu kan, baik itu ke platform langsung atau festival atau ke bioskop gitu. Itu jadi satu hal yang cukup kompleks kalau kita ngelihat 2 tahun belakangan ini gitu. Tapi untungnya semuanya masih bisa bertahan sampai sekarang gitu. Itu yang paling penting sih. Baik itu platform atau beberapa festival yang akhirnya memutuskan untuk daring, walaupun ketika kita nggak bertemu langsung, tapi tetap kita masih bisa merayakan sebuah festival film gitu, masih bisa menonton film-film gitu. Itu beruntungnya kita dan bagusnya kita masih bisa bertahan untuk menjalankan itu semua sih. Jadi ya mau nggak mau ya tetap
harus dijalanin dan harus bisa bertahan gitu. Dengan keadaan pandemi, apakah mau ke bioskop atau festival, but kita udah masukin juga beberapa, udah submit. We'll see ke depan nanti jalurnya gimana. Ya. Semoga yang baik sih. Saya akhir tahun kemarin syuting sebuah film, dan di kepala saya sebenarnya, maksudnya dalam diskusi dengan produser gitu ya, ya ini untuk platform, ini untuk digital, ini untuk digital. Tapi jalan 5 hari, 6 hari, lama-lama kepala saya udah mulai, ini nggak mungkin, ini nggak kecil, ini pengennya besar gitu, ini landscape, framingnya, akhirnya jadi kayak tiba-tiba jadi romantis lagi. Waktu editing mulai lagi gitu, saya mikir, aduh boleh nggak ya kita main di bioskop dulu deh sebentar gitu, baru habis itu kita ke digital gitu. Tapi itu kan konsekuensinya kalau di industri distribusi gitu itu besar. Kalau kita bilang kita mau eksklusif ke digital, kita akan mendapat istilahnya posisi negosiasi yang lebih baik gitu, dibanding kita mau main dulu ya di bioskop, baru kemudian nanti kita ke platform gitu. Nah, itu. Apakah misalnya program-program fasilitasi yang terlaksana sekarang, entah itu dari non pemerintah atau pemerintah, sudah cukupkah mewadahi kebutuhan masing-masing teman di daerahnya masing-masing? Yang perlu digarisbawahi sebenarnya sih keberlanjutan program-program itu ya. Kalau kita ngomongin secara menyeluruh itu masih belum. Kita masih harus nunggu ke depannya akan kayak gimana. Tapi dengan adanya program-program seperti Jendela Papua, kemudian yang waktu itu aku ikut workshop View Short, di beberapa kota, beberapa daerah yang bahkan kita nggak pernah dengar mereka bikin film gitu. Kayak waktu itu aku sempat ke Sangatta, nggak pernah kedengeran gitu Sangatta bikin film, pelajar-pelajarnya, atau di daerah-daerah lain gitu kan. Ini menjadi hal yang bisa jadi trigger untuk platform-platform lain yang memang baik itu swasta atau negeri, terlepas kebutuhan mereka terhadap industrinya ya. Tapi menurutku ini menjadi satu hal yang penting, dan harus keberlangsungannya itu harus ada gitu. Karena menariknya kan di beberapa daerah ketika aku ikut View Short itu, mereka nggak berhenti di situ aja ketika bikin film gitu. Tapi mereka akhirnya punya kelompok, punya pertemanan yang punya visi yang sama gitu untuk bikin film. Jadi setelah workshop waktu itu akhirnya mereka bikin film lagi. Itu yang akhirnya menarik sih, dan ya jadi penting untuk dilihat dan disebar ke daerah-daerah lain. Apa yang sedang dikerjakan KAB dan komunitas film Kupang ke depannya, atau yang sedang dikerjakan saat ini? Maksudnya rencana-rencana ke depan. Iya, teman-teman yang produksi kemungkinan akan ada beberapa film ya, dokumenter juga kita sementara produksi, kemudian film cerita panjang juga tahun depan pastinya kita produksi juga. Film pendek juga teman-teman sedang develop dan diskusi terus perkembangan sampai di skenario-nya kayak begitu, kita diskusi bareng-bareng kayak begitu. Kemudian menata organisasinya sih, kayak Mas Riri bilang tadi. Jadi restrukturisasi kembali organisasi, kemudian kita bikin coba berinovasi lah dengan sumber daya yang ada. Nah itu yang sementara terus dilakukan, dan evaluasinya tiap minggu karena perubahan kayak dari PPKM, kayak situasi ini, itu harus direspon oleh teman-teman di komunitas untuk evaluasi lagi. Ini cocok tidak program kayak gini, ini cocok tidak kayak gini. Jadi itu terus. Sama tahun ini akan ada workshop film pelajar, kemudian kita layar tancap di Sumba. Nah, karena kemarin kita sebelumnya sudah layar tancap di beberapa daerah di Pulau Timur, ya 4 kabupaten lah begitu. Sudah, jadi teman-teman coba merancang untuk layar tancap selama sebulan full di Sumba, dari satu titik ke titik lainnya, dari satu bawa film-film NTT, bawa film-film dari Indonesia. Iya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa lebih aktif berjejaring ya, mencari contoh-contoh model-model film atau model-model produksi yang tepat untuk
pengembangan film di kawasannya masing-masing. Karena saya yakin itu berbeda-beda. Bagaimana Ya. bagaimana film di Jogja bisa tumbuh, film di Makassar bisa tumbuh, film di Papua, di Kupang, di Maluku itu mestinya punya cara-cara sendiri yang berbeda. Tapi mungkin strategi bahwa format atau bentuk film yang kira-kira istilahnya diarah untuk dibuat itu mestinya sesuatu yang agak universal. Jadi maksudnya bikin film dengan gaya kita, tapi bentuknya, produknya, outputnya itu sebenarnya sesuatu yang bisa juga ditonton dimanapun. Mungkin itu yang penting ya, itu yang dilakukan oleh Spike Lee di New York sejak tahun 83, yang dilakukan John Cassavetes di California, di Los Angeles sejak tahun 62, dilakukan oleh para New Wave di Prancis gitu kan. Maksudnya mereka bikin gaya sendiri, personality ada, tapi formatnya sebenarnya orang di Jepang pun bisa nonton, orang di Amerika pun bisa nonton, di Eropa pun bisa nonton. Mungkin itunya kali ya yang saya pikir bagian dari support yang bisa diberikan oleh siapapun terhadap pengembangan sinema regional kita kali ya. Ya, ini kan sebenarnya dibutuhkan sekali ya kita saling bercerita. Yang menginspirasi itu di dua percakapan ini dari kemarin dari Iam di Jayapura dan malam ini dengan Abe, bahwa sebenarnya gerakan ini ada, dan saya pikir tidak berpatok pada sebuah bentuk atau gaya yang harus seperti apa. Semua punya kayak pola untuk berkembang sendiri-sendiri, dan pengaruh situasi sosial budaya di setiap tempat itu akan sangat kuat gitu. Kita beruntung misalnya kayak mendengar malam ini dari Abe, teman-teman itu punya sistem hidup gitu, sistem hidup yang asik sekali, punya rencana datang ke Sumba nanti bikin layar tancap, kemudian Abe sudah mulai bicara film cerita gitu. Itu buat saya sangat sangat menggairahkan untuk ditunggu gitu. Dan jangan lupa setiap daerah ini punya potensi budaya berceritanya sendiri-sendiri. Kemarin Felix Nesi itu memberi kita contoh sebuah kejutan gitu ya, bagaimana cerita itu bisa hidup dan sangat mengejutkan. Saya yakin juga di mana-mana ya, nanti di Mamasa, di Toraja, di Bulukumba, di Palu, jadi ya kita harus semangat dan sama-sama saling menjaga api ini.